Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana hukum melanjutkan sahur padahal sudah mendengar adzan subuh? Ya. Pertanyaan ini muncul karena adanya hadis Nabi yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, di mana Nabi mengatakan idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadhhu hatta yaqdiya hajatahu min. Apabila salah seorang dari kalian mendengar azan dan piring, ya, di sini piring ya, atau gelas ya, piring masih ada di tangannya, maka jangan ia meletakkannya sampai ia menyelesaikan hajatnya. Ini kan sering kita dengar ya, kalau kamu dengar adzan subuh maksudnya, sementara di tanganmu masih ada gelas, ya, tas ngombe surut, eman-eman kopi ini kan saya akeh itu adzan. Jangan letakkan sampai kamu menyelesaikan hajatnya, ya. Hadis tersebut seakan bertentangan dengan firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, subuh maksudnya, ya. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, ya, sampai maghrib matahari terbenam. Lalu bagaimana sikap kita terhadap dalil tersebut? Imam An-Nawawi mengatakan seseorang yang yakin bahwa fajar telah terbit dan di mulutnya terdapat makanan, maka dia harus membuangnya dan menyempurnakan puasanya. Apabila ia tetap menelannya padahal ia yakin fajar telah terbit, maka puasanya batal. Ini Imam Nawawi ya. Ya, mazhab Syafi'i ini. Pokoknya Syafi'i itu hati-hati. Ya. Kalau kita kan sembrono, terabas aja gitu. Kok perkara krungu adzan? Oh, dalile. Kalau masih ada selesaikan. Mau tambah nyantai-nyantai ya. Mau raim bubaran ya. Saking sembronoi ya, karena punya dalil. Oh itu ya. Kata Imam Nawawi. Ya. Makanya sampean tak dendeni iki ya, biar hati-hati. Tapi saya enggak ngikut ini gitu loh ya. Cuma kita biar hati-hati ya. Kata Imam Nawawi, seseorang yang yakin bahwa fajar telah terbit, maksudnya subuh, di mulutnya ada makanan, dia harus membuangnya dan menyempurnakan puasanya. Apabila dia tetap menelannya padahal ia yakin fajar telah terbit, maka puasanya batal. Dan tidak ada perbedaan ulama dalam masalah ini, kata beliau ya. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar dan Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, sungguh Bilal mengumandangkan azan di malam hari, maka tetaplah makan dan minum kalian sampai mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum, ya. Jadi kalau Bilal yang azan itu berarti tengah malam, makan dan minumlah kalian, ya, sampai kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Kalau Ibnu Ummi Maktum sudah azan, jangan makan. Nah, itu dipahami seperti itu, ya. Dari hadis Ibnu Umar dan Aisyah tersebut bisa dipahami bahwa di masa Rasulullah SAW terdapat adzan 2 kali. Adzan pertama dikumandangkan oleh Bilal sebelum terbit fajar, sedangkan adzan kedua dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum sebagai tanda masuk waktu subuh. Ya, maka Imam Al-Baihaqi, ya, perawi hadis Abu Hurairah tadi, mengatakan bahwa kebolehan makan dan minum berlaku untuk adzan pertama. Ya, apa maksudnya? Kalau kamu mendengar adzan, sedangkan di tanganmu masih ada itu makanan minuman, maka selesaikan. Kebolehan makan dan minum itu berlaku untuk adzan yang pertama. Ya. Nah. Kemudian ketika adzan kedua berkumandang, yang menandakan yakin masuknya waktu subuh, maka harus segera menyudahi sahurnya. Ambu, imsak. Demikian juga ketika seseorang ragu apakah sudah masuk subuh atau belum, ya, maka dia masih boleh untuk makan dan minum. Intinya begini, kalau ini ketat, ya. Jadi kalau orang sudah makan, terdengar adzan subuh, dilepeh. Siapa yang menelannya, batal puasanya. Itu mazhab Syafi'i. Nah, yang penting kita hati-hati. Tapi yang tadi juga boleh, Pak, ya. Ulama yang lain pokoknya sampai selesai hajatnya. Kalau kita minum, terdengar adzan, ya sudah selesaikan segera, ojo tambah dinikmati ngono tambah.